Sementara komika Panji Pragiwaksono merespon terkait dengan laporan polisi yang ditunjukkan kepadanya imbas dari materi stand up komedi dalam pertunjukan mensrea yang dinilai membuat kegaduhan. Alih-alih menunjukkan kekhawatiran, Panji justru mengungkapkan rasa terima kasih atas gelombang dukungan yang dirinya terima dari masyarakat. Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Pemirsa, KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di kantor pajak wilayah Jakarta Utara. Total ada 8 orang yang terjaring OTT KPK. Selain mengamankan sejumlah orang, KPK juga menyita sejumlah uang. Bahkan Wakil Ketua KPK Fitro Rohyanto menyebutkan bahwa operasi KPK ini terkait dengan dugaan suap pengurangan nilai pajak. KPK saat ini memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang diamankan. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa pada Oktober lalu mengungkap bakal ada penangkapan besar-besaran terhadap mafia yang merugikan negara. Bahkan dirinya pun mengaku telah memegang daftar nama pelaku. Usai sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Oktober 2025 lalu, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayayudi Sadewa mengungkapkan akan ada penangkapan besar-besaran pelaku penyelundupan atau mafia barang-barang ilegal. Mafia yang dimaksud terkait kasus penyelundupan tekstil, baja, dan barang lainnya. Purbaya pun menegaskan ia telah memegang daftar nama pelaku yang terlibat dalam aktivitas penyelundupan itu dan tinggal melaksanakan proses hukumnya. Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak tekstil, baja, segala macam, itu kan sudah ada nama-nama pemainnya kan. Tinggal kita pilih aja siapa yang mau diproses. Potensi pengembaliannya berapa triliun, Pak? Belum tahu, masih kita hitung. Kasih ya. Sejak beberapa waktu lalu, Purbaya telah melakukan bersih-bersih jajarannya di Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak. Bahkan Purbaya tak segan memperingatkan dan mengancam akan memecat siapapun anak buahnya yang bertindak di luar aturan dalam bertugas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menetapkan Menteri Agama era Jokowi Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji. KPK menyebut akan segera menahan Yakut. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Tak hanya Yakut, mantan staf khususnya saat masih menjabat Menak Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex juga jadi tersangka. KPK menyebut akan segera menahan Yakut dan Gus Alex, namun untuk nilai kerugian negara hingga kini masih dihitung. Terkait dengan dugaan aliran uang dari pihak-pihak PIHK atau Biro Travel Haji kepada oknum di Kementerian Agama ini. Dari perbuatan melawan hukum yang bersangkutan ini, maka kemudian penyidik menetapkan tersangka kepada 2 orang, yaitu saudara YCQ dan saudara IAA. Tentunya, tapi bukan nanti hari ini ya, tentunya nanti kita. Nanti kami akan update. Saat ini masih menunggu finalisasi dari kawan-kawan BPK. Kita tunggu kalkulasinya sampai nanti selesai. Sementara itu, kuasa hukum Yakut menyebut menghormati proses hukum di KPK. Pihaknya menjunjung asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan.
Sebelumnya KPK telah menaikkan status penanganan perkara ini ke penyidikan sejak Agustus 2025. Kasus ini bermula dari pemberian 20.000 kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia. Kuota seharusnya dibagikan 92% untuk kuota reguler dan 8% untuk kuota haji khusus. Namun Yakut malah membagikan 10.000 kuota untuk reguler dan 10.000 kuota untuk haji khusus. KPK menduga kuota khusus tambahan tersebut diperjualbelikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya bergerak merespons laporan dugaan penistaan agama dilakukan komika Panji Pragiwaksono dalam pertunjukan stand up komedi yang bertajuk Mensrea. Polisi melakukan analisis terhadap sejumlah barang bukti yang dilampirkan oleh pelapor. Polda Metro Jaya mulai menindaklanjuti laporan terhadap komika Panji Pragiwaksono terkait dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama melalui acara stand-up komedi berjudul Mensrea. Kasubdit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Reonald Simanjuntak mengatakan, tim penyelidik akan menindaklanjuti pelaporan tersebut. Reonald juga meminta masyarakat memberi ruang kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan ini. Rangkaian penyelidikan akan dilakukan termasuk menganalisis barang bukti yang telah diberikan pelapor. Ya, tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam tanda kutip Mensrea. Ya. Jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya RARW, saudara RARW, ya. Kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik. Kami mohon kepada rekan-rekan media dan para seluruh masyarakat berikan waktu kepada rekan-rekan penyelidik untuk masalah proses penegakan hukumnya. Jadi kawan-kawan penyelidik pasti akan melakukan klarifikasi dan mengkombinkan nanti akan mengumpulkan alat bukti ya dari apa yang disampaikan oleh pelapor tentang terlapor untuk membuktikan apakah ada perbuatan pidana dari kegiatan yang bertajuk tanda kutip Mensrea tersebut. Sebelumnya, Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Pemuda Muhammadiyah resmi melaporkan Panji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya. Panji Pragiwaksono dituduh telah menimbulkan kegaduhan dan memecah belah bangsa. Materi stand-up komedi yang dibawakan Panji dalam acara Mensrea dinilai telah menimbulkan keresahan bagi anak muda dari kelompok Nahdliyin dan juga Muhammadiyah. Dari Jakarta, Amrina Rida, Andri Setiawan, Oki Mahendra, iNews melaporkan.